نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita tanpa jalan apapun. Amin ya rabbal alamin. Mana betul Allah pada pertemuan malam hari ini akan kita lanjutkan kajian kitab Ushul Iman karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Hadis yang ke-41. Qala Allah Ta'ala wa an Muslim ibn Yasar al-Juhani qala dari Muslim ibn Yasar al-Juhani ia berkata Su'ila Umar bin Khattab radhiyallahu anhu an hadhihi al-ayah wa idh akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dhurriyyatahum. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala karena ditanya tentang ayat ini, yakni ayat yang ke-172 dalam surah Al-A'raf, yang artinya ingatlah ketika Rabbmu mengambil persaksian dan Adam ketika mereka masih berada di punggung Adam, yakni persaksian atas tauhidullah. فقال عمر رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها. Maka Umar radhiyallahu taala anhu berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang itu. Faqala, beliau bersabda, Inna Allah khalaqa Adam. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan Nabi Adam. Tsumma masaha dhuhrahu fi yaminihi. Maka Allah mengangkat punggung Nabi Adam dengan tangan kanannya. Maka keluarlah
keturunan Adam, dari punggung Nabi Adam. Faqala Allah berfirman, "Khalaqtu haula'i lil jannah wa bi'amali ahli jannah ya'malun." Aku tetapkan mereka ini untuk menghuni surga dan akan beramal dengan amalan penghuni surga. Summa nafakha zawqal hatta ada minhu dzurriyyah. Kemudian Allah mengusap punggung Nabi Adam untuk yang kedua kalinya. Maka keluarlah dari punggung itu keturunan Nabi Adam yang lain. Faqala khalaqtu haula'i lin-nar wa fi a'malihim an-nar ya'malun. Allah berfirman, aku menciptakan mereka ini untuk menghuni neraka dan akan beramal dengan amalan penghuni neraka. Faqala ya Rasulullah, faqimal amal. Maka ada seorang laki-laki yang bertanya, ya Rasulullah, kalau itu apa? Kita supaya beramal. Kalau memang sudah ditempatkan seperti ini, ya. Faqala inna Allah idza khalaqal abda lil jannah ta'amalahu bi amali al-jannah hatta yamuta ala amali min a'mali al-jannah wa yadkhuluhu bil jannah. Sesungguhnya Allah jika telah menciptakan hamba untuk menjadi penghuni surga, Allah akan mudahkan orang itu untuk melakukan amalan ahli jannah sampai dia mati berada di atas amalan ahli jannah. Maka Allah memasukkan orang itu dalam jannah. Wa idza khalaqal abda lillah ista'malahu bi amali ahlinya hatta yamuta ala amalin min a'mali ahlinya wa yudkhiluhum nar. Dan jika Allah telah menciptakan hamba untuk menjadi penghuni neraka, Allah akan mudahkan hamba itu melakukan amalan ahlinya sampai dia mati berada di atas amalan ahlinya. Maka Allah pun memasukkan orang itu dalam neraka. Rawahu Malik wal Hakim wa qala ala sahih Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik wal Hakim dan Al-Hakim berkata hadis ini sanadnya sesuai dengan persyaratan Imam Muslim. Wa rawahu Abu Dawud min wajh akhar an Muslim ibn Yasar an Nu'aym ibn Rabi'ah an Umar. Dan juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan bentuk lafaz yang lain dari Muslim ibn Yasar, dari Nu'aym ibn Rabi'ah, dari Umar. Karena riwayat ini dikhawatirkan azab Allah terselisikan oleh para ulama ahli hadis. Ada yang mensahihkannya, ada yang mendhaifkan. Di antara ulama yang mensahihkannya ialah Al-Imam Al-Hakim. Beliau dalam suatu kesempatan menyatakan sahih ala syarh Muslim. Riwayat ini sahih sesuai dengan perkataan Imam Muslim. Dalam kesempatan yang lain, beliau menyatakan sahih ala syarh Shaykhain. Riwayat ini sahih berdasarkan syarh Al-Imam Bukhari wa Muslim. Nah, barakallahu. Adapun Al-Imam At-Tirmidzi, beliau menyatakan hadis ini hasan. Nah, dirjah derajat dari itu. Al-Imam Az-Zahabi menyatakan fihi irsal. Dalam riwayat hadis ini terjadi irsal yang mursal. Ada
kemursalan jalan. Di antara alasan yang menyatakan hadis ini dhaif kita karena riwayatnya mursal. Di antara rawinya ada yang bernama Muslim ibnu Yasar, ini tidak mendengar dari Umar. Ada yang mengatakan bahwa di antara Muslim ibnu Yasar dan Umar ini ada seorang yang majhul. Disebutkan tadi Muslim ibnu Yasar, Nu'aim ibnu Rabi'ah, Umar. Antara Muslim ibnu Yasar antara Muslim ibnu Yasar dan Umar ada rawi yang bernama Nu'aim ibnu Rabi'ah. Inilah yang majhul tersebut. Al-Mundhiri rahimahullah menjelaskan bahwa kalaupun hadis ini ada yang mendhaifkan, dikarenakan Nu'aim ibnu Rabi'ah itu majhul. Ketika pernyataan Az-Zahabi bahwa dalam hadis ini terdapat irsal, hadis ini termasuk hadis mursal termasuk hadis yang dhaif. Namun makna hadis ini sahih berdasarkan banyak riwayat-riwayat yang sahih tentang masalah ini. Di antaranya ialah riwayat-riwayat sesudahnya. Nah, yang paling penting di antara semua ialah bahwa ahli jannah dan ahli neraka telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan berubah. Siapa yang menjadi ahli jannah dan siapa yang menjadi ahli neraka. Makna semacam ini diperkuat dengan hadis-hadis yang telah kita baca pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Riwayat dari Imam Bukhari dan Muslim. Nah, ma minkum min ahad illa wa qad kutiba maq'aduhu min nar wa maq'aduhu min al-jannah. Siapa dari kalian telah menetapkan tempat duduknya di neraka dan tempat duduknya di surga. Hadis yang ke-22. Ini sebagai penguat hadis sebelumnya. Wa qala Ishaq ibnu Rahawayh haddatsana Baqiyah ibn Walid. Berkata Ishaq ibnu Rahawayh telah menceritakan pada kami Baqiyah ibn Walid. Qala akhbarani al-Jubaydi Muhammad ibn Walid an Rafiq bin Sa'ad an Abdurrahman ibn Abi Qatadah. Telah mengkabarkan kepada saya al-Jubaydi yakni Muhammad ibn Walid dari Rafiq bin Sa'ad dari Abdurrahman ibn Abi Qatadah. An Abuwi dari bapak an Hisham ibn Hakim ibn Hizam dari Hisham ibn Hakim ibn Hizam. Anna rajulan qala, bahwa sesungguhnya ada seorang laki-laki yang berkata, ya Rasulullah, atada'ul a'malu am qudiyal qada. Ya Rasulullah, apakah amalan itu baru akan muncul ketika manusia melakukannya? Apakah amalan itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelumnya? Maka Rasulullah bersabda, Inna Allah lamma akhraja dzurriyyata Adam min dhahrihi ashhadahum ala anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika mengeluarkan keturunan Nabi Adam dari punggung Nabi Adam, Allah mempersaksikan mereka atas diri mereka tentang tauhid.
Tsumma afadha bihim fi khaffaihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala afadha bihim fi khaffaihi. Menggiring mereka di kedua telapak tangannya. Faqala haula'i lil jannah wa haula'i lin nar. Allah berfirman, yang ini akan masuk surga, yang ini akan masuk neraka. Fa ahlul jannah muyassaruna bi amali ahli jannah wa ahlun nar muyassaruna bi amali ahli nar. Yang akan menjadi penghuni surga dimudahkan untuk beramal dengan amalan ahli jannah, dan yang akan menjadi penghuni neraka dimudahkan untuk beramal dengan amalan ahli nar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Al-Tarikh Al-Kabir. Nah, dengan sanad yang sahih. Ini menunjukkan bahwa makna hadis sebelumnya itu sahih. Ya, bisa dipakai untuk tambahan, menguat. Ya. Di sini jelas bagaimana yang telah disampaikan bahwa ketetapan untuk menjadi penghuni surga atau penghuni neraka ini telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan berubah. Yang ditetapkan menjadi ahli jannah akan diberi kemudahan oleh Allah beramal dengan amalan ahli jannah sampai mati. Yang menjadi ahlinya tidak begitu, akan dipermudah oleh Allah untuk melakukan amalan-amalan ahlinya sampai mati di atas amalan ahlinya. Jadi rahasianya jelas, semuanya adalah terkait dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak tahu apakah kita ini ahli jannah atau ahli nar, sehingga kita tetap berusaha untuk beramal sebaik mungkin. Ya. Nah, dan kalau memang Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita menjadi ahli jannah, maka kita dengan mudahnya untuk melakukan amalan-amalan ahli jannah. Dan kalau seandainya naudzubillah min dzalik, Allah takdirkan kita menjadi ahli nar, maka akan betul-betul mudah melakukan amalan ahli nar. Susah untuk diajak melakukan amalan-amalan ahli jannah. Ya, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Saya saat ini biasa sholat, biasa belajar agama Allah, mengamalkan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini adalah kemudahan dari Allah. Sampai nanti ketika kita mati, Allah menetapkan kemudahan kita amal dengan amalan. Dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala kita semua menjadi ahli jannah. Nah, sehingga kalau ada orang yang kita saksikan susah saja untuk kembali ke jalan kebaikan. Tapi kalau dia ada untuk melakukan pemungkaran, Masya Allah, senang sekali. Ya, kita khawatir jangan-jangan dia dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan untuk melakukan amalan-amalan ahli. Tapi kita tidak boleh memastikannya. Kita tidak boleh apa ini? Memastikannya. Karena bisa jadi di akhir hayatnya dia akan melakukan amalan ahli jannah. Karena Allah menetapkan dia adalah ahli jannah. Sehingga kita hanya mengkhawatirkan, tapi tidak boleh memastikan. Bagaimana? Kalau kita melihat ada orang yang asing dalam taatan, kita harus berharap semoga dia benar-benar mati di atas taatan dan menjadi ahli jannah. Tapi tidak boleh memastikan. Kenapa? Karena terjadi orang itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahli nar, sehingga di akhir hayatnya berubah total. Dulu asalnya rajin sholat, sekarang tidak pernah sholat. Dulu dia selalu taat, sekarang dia selalu maksiat.
Ya, karena Allah menetapkan dia menjadi ahli-nar, maka pasti di akhir hayatnya dia akan melakukan amalan ahli-nar dan akan masuk neraka di atas amalan ahli-nar itu. Naudzubillah min dzalik. Semuanya terkait dengan keimanan dengan apa ini? Takdir Allah Subhanahu wa taala yang pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Sehingga untuk menjadi ahlul jannah dan ahlul nar sudah diatur dan ditetapkan oleh Allah. Tapi kita tidak tahu takdir kita, sehingga Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk beramal. Ya, nah selanjutnya ini juga masih berkaitan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-43. Ini sering kita dengar hadis ini karena populer ya dalam kaum muslimin. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dari Abdullah bin Mas'ud semoga taala berzainya dia berkata, "Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sadiq al-masduq." Telah menceritakan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau itu orang yang benar dan dibenarkan. Sadiq karena Rasul itu adalah jujur atas apa yang dia sampaikan. Al-masduq dakwah beliau dibenarkan oleh orang-orang yang jujur. Ya. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan. Sungguh salah seorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari sebagai nutfah. Nah, Al-Hafidz Ibnu Hajar menyatakan nutfah itu adalah al-mani. Tsumma yakunu alaqatan mithla dzalik, kemudian menjadi alaqah seperti itu, jadi 40 hari lagi menjadi apa ini? Alaqah. Al-alaqah disebutkan oleh para ulama as-samud jabir al-ghalib, garam beku. Ya. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik, kemudian 40 hari lagi menjadi mudghah. Al-mudghah adalah kata ulama adalah yakni potong apa ya? Tsumma ya'tu Allahu ilaihi malakan di arba'i kalimat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat untuk menetapkan 4 pernyataan. Fayuqtabu amaluhu wa ajaluhu wa rizquhu wa syaqiyyun aw sa'ir. Ditetapkan baginya 1 amalnya, 2 ajalnya, 3 rezekinya, 4 dia akan menjadi ahli nar ataukah ahli jannah, sengsara atau bahagia. Kemudian disebutlah roh atasnya. Bahwa la ilaha illallah inna ahadakum la ya'malu bi amal ahli jannah hatta ma yakunu baina wa baina illa zira'. Fayasbiqu ahli al-kitab wa ya'malu bi amal ahli an-nar fayadkhuluhu. Demikian
yang tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia. Sungguh seorang dari kalian ada yang melakukan amalan ahli jannah di awal-awal hidupnya, sampai jarak antara dia dengan surga hanya satu jarak, satu hasta. Ya, hitung cari rumah sama situ-situ. Ya, sangat dekat. Perumpamaan orang ini di awal-awal hidupnya sampai tengah-tengah hidupnya ada yang melakukan amalan ahli jannah. Sampai mau mati, dia masih ada yang melakukan amalan ahli jannah. Tapi kita takdirnya telah mendahului orang itu dengan catatan bahwa dia adalah ahlinya, maka di akhir hidupnya dia melakukan amalan ahlinya hingga dia masuk neraka. Wa in ahadakum la ya'malu bi amali ahlinya hatta ma yakunu bainahu wa bainahu illa zira' fa yasbiqu al-hidayah wa ya'malu bi amali ahlinya fa yadkhuluha. Sesungguh ada di antara kalian yang awal-awal hidupnya melakukan amalan ahlinya sampai jarak antara dia dengan neraka hanya satu langkah. Yakni pertengahan hidupnya dan akhir hidupnya, dia itu melakukan amalan ahlinya sampai akhir itu ditelupuk. Ya. Tapi catatan amalnya telah mendahului waktu. Dan ditetapkan dia sebagai ahli jannah sehingga di sisa hidupnya dia melakukan amalan ahli jannah dan ini dia masuk dalam range mutafaqah hadis ini sepakat oleh Abu Bakar. Kalau dunia disebutkan ahli jannah itu diberi kemudahan melakukan amalan ahli jannah. Kalau dalam hadis ini disebutkan kasus yang jarang terjadi. Dia di awal-awal melakukan apa ini? Amalan ahlinya, tapi karena dia adalah kalau al-jannah menurut takdir Allah, maka di sisa hidupnya dia melakukan amalan ahlinya. Jadi hadis-hadis sebelumnya itu berkaitan dengan orang yang sejak awal hidup sampai akhir hidup melakukan amalan ahli jannah. Kalau dalam hadis ini di awal-awal hidupnya sampai pertengahan hidupnya sampai menjelang akhir hidupnya melakukan amalan ahli jannah, dan di akhir hidupnya dia melakukan amalan ahli jannah. Tapi kasusnya ya. Dan hadis sebelumnya juga menyatakan kebanyakan orang yang telah ditetapkan menjadi ahli itu di awal hidupnya, di tengah hidupnya, sampai akhir hidupnya diberi kemudahan untuk melakukan amalan ahlinya. Dan dalam hadis ini disebutkan kasus yang jarang terjadi, tapi ada, yakni di awal-awal hidupnya, sampai pertengahan hidupnya, sampai akhir hidupnya. Ya, menjelang akhir hidupnya dia melakukan amalan ahli jannah, tapi karena takdir menetapkan dia adalah ahlinya, menjelang matinya dia melakukan amalan-amalan ahli. Jadi tidak bertentangan, ya, saling melengkapi. Begitu. Yang dari ini berarti kita bisa mengambil beberapa kesimpulan karena mungkin Allah sebagai faedah hadis ini. Yang pertama,
Dalam hal ini menjelaskan tentang proses penciptaan manusia dalam term itu. Nah, yang pertama 40 hari, selama 40 hari ini berupa nutfah, ya, air mani, sperma yang sudah hasil membuahi, ya. Nah, selama 40 hari terus berkembang, ya. Kemudian 40 hari berikutnya menjadi nutfah. Menjadi alat, menjadi darah yang membeku, ya. Nah, belum jadi orang ini. Kemudian setelah itu 40 hari lagi menjadi mudghah, segumpal kaki, sepotong kaki. Kata 120 hari, berapa bulan? 4 bulan. Setelah itu dibiopsi. Jadi penelitian itu dilakukan dari usia 4 bulan. Nah, proses semacam ini di dalam perut itu termasuk ilmu gaib yang hanya tahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah yang ada di dalam kandungan itu? Ya. Ada yang masih lupa asal tadi. Ada yang sudah alaqah ternyata tidak jadi, ya. Ada yang sampai mudghah dan bahkan dicukupnya terus mati, ya. Nah, tidak sampai keluar. Semuanya Allah yang menentukan. Kayak ini yang mana mungkin Allah menunjukkan faedah yang lain bahwa janin yang berusia 4 bulan itu sudah dianggap manusia. Dan sebelum 4 bulan tidak dianggap manusia. Timbul beberapa hukum dari situ. Seperti kalau mati keguguran, ya. Kalau memang usianya 4 bulan ke atas, berarti ada syariat untuk dimandikan, sholatkan, ya. Nah, kubur layaknya manusia, karena dia memang manusia. Ya, juga diakui. Ini ibadah dari para ulama tentang masalah ini, ya. Sudah dijabain. Baik. Termasuk kalau ada yang keguguran belum sampai 4 bulan usia janinnya,
Kalau pakai dimandikan, kalau pakai disolatkan, ya nah, kalau dikubur ya, supaya tidak tahu kan. Ya, nah. Jadi manusia, ya, nah, disebut manusia, enggak disolatkan, enggak diakui, ya. Nah. Karena masih di bawah umur 4 bulan, sampai 4 bulan. Baik, faedah yang lain yang bisa kita ambil dari hadis ini, sama iman tentang adanya malaikat al-muwakkal birahmah. Namanya malakun muwakkalun birahmah, malaikat yang ditugasi untuk ngurus rahim. Wallahu ta'ala alam shawab. Ya, kita tidak tahu apakah jumlahnya satu atau jumlahnya banyak. Karena kalau ada wanita yang hamil, ya, seluruh dunia banyak juga yang berjalan, ya kan? Allah yang Maha. Yang penting kita meyakini adanya malaikat yang dikuasai urusan masalah rahim, al-muwakkal birahmah. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah bahwa malaikat yang dikuasai mengurus rahim itu tidak memaksa perkara gaib. Ya. Bahkan saat menjalankan tugas untuk menetapkan amalannya, ajalnya, rezekinya, ini bahagia atau sengsara, itu sebelumnya belum tahu. Malakun al-muwakkal atau malakul muwakkal birahmah, malaikat yang dikuasai ngurus rahim, enggak tahu ini anak amalnya bagaimana, ajalnya bagaimana, rezekinya bagaimana, nanti menjadi al-nar atau al-jannah, enggak tahu. Setelah Allah Ta'ala memberitahu, harus tahu. Padahal yang ngurus langsung, ya, enggak tahu. Apalagi yang lain yang tidak bertugas mengurus rahim, lebih tidak tahu lagi tentang masalah Allah. Kemudian dalam hadis ini terdapat faedah mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala, dan setiap manusia telah ditetapkan amalnya, ajalnya, rezekinya menjadi al-nar atau al-jannah. Maka dari sini Abu Ibn Mas'ud sampai sebelum menyampaikan hadis dari Rasulullah menyatakan, wa wasadiqul masduq, Rasulullah itu orang yang jujur dan dibenarkan omongannya. Ini betul-betul wahyu dari Allah. Ya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada kedustaan dalam. Supaya kita mantap minta kepada Allah. Nah, dari sini para ulama mengambil faedah bahwa fil hadis yahsul alal qana wa zatu syadid alal irq, anjuran untuk qanaah dan celaan bagi orang yang rakus harta. Nah, apa itu qanaah? Maka cukup dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Ya, sekarang ini kita sedang menikmati rezekinya Allah, maka tidaklah kita merasa alhamdulillah.
Ya, tanya bagaimana kondisi ekonomimu? Alhamdulillah. Kita ya Allah, kita syukuri saja. Ya, dan nikmati saja. Dan celaan untuk aku gara-gara apa? Mengapa? Para ulama mengambil kesimpulan seperti ini dari hadis ini. Karena urusan rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu. Sekalipun rakus, kalau mengasanya itu dia tidak akan bisa mendapatkan lebih dari itu. Hanya saja dalam riwayat-riwayat yang lain disebutkan kita harus bekerja, berusaha untuk memenuhi rezeki kita. Ya, nah, tapi tidak usah ya. Waktunya ibadah ya ibadah, waktunya kerja ya kerja. Jangan sampai memasang target-target Allah sampai kemudian melupakan tugas dan kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah. Islam tidak melarang orang kerja dan berusaha mencari nafkah yang halal. Tetapi Islam mengajarkan kita percaya dengan takdir Allah yang menetapkan rezeki kita, sehingga kita tak perlu selalu apa yang rakus dunia sampai ngotot, sampai ngoyo, sampai meninggalkan banyak kewajiban syariat dengan target mencapai kekayaan yang sebanyak. Walaupun tak gitu tak akan bisa. Karena belum tak, kalau tidak terkena oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita percaya dengan takdir semacam ini, kondisi kita itu stabil. Jika sedikit dia tidak akan stres, tidak akan gelisah. Ya. Narkotik. Kenapa? Ya mungkin memang itu rezekinya. Mau apa lagi? Tetap ibadah. Walaupun dikasih rezeki yang sedikit. Dikasih banyak, dia bersyukur. Ya. Jangan tidak kemudian nambah rakus. Sudah banyak tapi masih merasa puas saja. Ya. Nah, tetap juga stabil kondisinya. Ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, boleh kerja, tapi tidak boleh rakusnya, tidak boleh apa-apa. Ngoyo sampai meninggalkan banyak kewajiban. Kemudian wa fil haqqi al-isti'adzah billah min su'il khatimah. Dalam hadis ini terdapat dalil anjuran untuk minta perlindungan kepada Allah dari su'ul khatimah. Nah, karena dalam hal ini disebutkan kasus ada orang yang di awal-awal hidupnya, bahkan di tengah hidupnya, bahkan di akhir menjelang kematiannya, nah melakukan amalan ahlul jannah. Tapi karena ditakdirkan menjadi ahlul nar, maka dalam waktu yang singkat sebelum mati dia bisa melakukan amalan ahlul nar kemudian mati masuk. Tapi su'ul apa yang khatimah. Kalau kita sekarang ini kepada betul azabullah, sekarang dalam kondisi muslim,
taat pada Allah. Nah, barakallahu tapi diingatkan dengan hadis ini. Ridho kepada Allah dari sulh khatimah. Jangan, naudzubillah min dzalik, kita termasuk yang dicontohkan ini. Kita akan meninggal otak-otak. Ya, yang asalnya rajin sholat menjadi tidak pernah sholat, yang asalnya taat menjadi apa ini? Jauh dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula mereka-mereka yang sekarang sedang bersenang-senang dalam kemaksiatan, dalam pelanggaran-pelanggaran, jangan merasa pede. Apa nanti di masa tua tobat ya. Kenapa? Hati-hati dengan sulh khatimah. Bukan hadis ini yang dipakai, hadis sebelumnya. Jangan-jangan Anda memang dimudahkan untuk melakukan amalan agama sehingga matinya sulh khatimah. Amalnya ya, tetap dari apa ini? Sulh khatimah. Adapun kalau mereka-mereka yang sangat berkeliling dalam kemaksiatan, dalam pengingkaran pada agama Allah dan sebagainya, nah kita tidak boleh langsung memvonis mereka ini ialah ahli neraka. Sampai kita mengkhawatirkan mereka menjadi ahli neraka. Berdasarkan hadis. Termasuk kita kalau menyaksikan orang yang melakukan amal ketaatan, tidak boleh langsung memvonis itu ialah penghuni surga. Kenapa? Khawatirkan kasus dalam hadis ini terjadi. Ternyata di akhir hidup mereka berfatwa. Ya, nah, semuanya mengandung kesimpulan kita ini harus banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sulh. Ya, nah, ini tentang hadis ini. Sebetulnya masih banyak faedah-faedah yang lain yang berkaitan dengan hadis ini. Namun saya anggap cukup ya. Apabila ada yang ingin mengajukan pertanyaan, saya persilakan. Assalamualaikum. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم.